Kitab Tindakan pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebuah penegasan apa yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu harus menjadi saksiku. Kamu harus beritakan Injil ini. Markus 16 dan Matius 28. Persis sebelum Yesus terangkat ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan, a cloud, awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita baca lagi di Ibrani, pasal 9. Ibrani 9. Saya akan langsung ke ayat yang sudah sangat familiar, sudah terbiasa di telinga rohani orang percaya yang sejati. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini adalah dua ayat yang sudah tergenapi di zaman kita. Dengan tampilnya Kristus, meterai ketujuh menyatakan dirinya. Dua nas ini tergenapi di zaman kita. Bukan akan, tapi sudah. Alfa harus menjadi Omega. Omega harus seperti Alfa. Karena Kristus di dalam gerejanya yang sejati adalah kelanjutan kitab Tindakan. Maka langsung tepat di kitab Tindakan pasal 1 adalah Yesus naik terangkat ke surga. Dan ditunjukkan di situ bahwa awan menutup Yesus dari pandangan murid-muridnya. Glory. Maka jika awan menutup Yesus dari pandangan murid-muridnya dan dijanjikan bahwa Yesus yang sama yang kamu lihat terangkat akan datang lagi dengan cara yang sama. Amin. Maka oleh pembukaan meterai-meterai, glory, maka nas ini harus ditempatkan pada waktu dan musim yang tepat. Kapan itu harus tergenapi? Melalui pembukaan misteri. Dan pembukaan misteri, pembukaan meterai-meterai hanya kepada Nabi. Amos 3 ayat 7. Haleluya. Maka Anda bisa melihat di dalam pelayanan Nabi ini yang adalah untuk menyingkapkan anak manusia A huruf besar, Kristus sendiri. Berarti Kristus ada di sini. Jadi kalau Kristus ada di sini dan Bapak Brana mengkhotbahkan 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga dengan 3 hal. Wahyu 10 ayat 1. Malaikat yang gagah perkasa turun dari surga dengan kitab kecil di tangan kanannya terbuka. Dia khotbahkan Lukas 17, anak manusia dinyatakan sama seperti di zamannya Sodom. Dia khotbahkan Maleakhi 4. Haleluya. Elia tampil sebelum penghakiman Tuhan datang untuk memulihkan hati anak kepada Bapa. Dia khotbahkan menunjuk jarinya dengan menutup mata. Siapakah aku Tuhan? Eliezer, Kejadian 24. Dan semuanya adalah menunjuk pelayanan Kristus yang disingkapkan melalui pelayanan utusannya. Berarti Kristus di sini. Berarti Tuhan di sini. Berarti Allahnya Elia harus di sini. Amin. Karena Allahnya Elia yang mengurapi Elia dengan memberikan roh Allah, maka roh Allah itu harus hinggap kepada Elisa. Dan sebelum Elisa tampil, maka Allahnya Elia harus ada di situ. Amin. Maka hal yang sama, ayat ini harus genap di zaman ini. Karena seperti Kristus naik, Yesus yang sama yang kamu lihat, naik terangkat ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Sehingga di Ibrani 9 apa dikatakan di sana?
Ayat 28. So Christ once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him. Jadi Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya. And unto them that look for him shall he appear the second time. Dan bagi mereka yang menantikan penampakannya, dia akan menyatakan dirinya yang kedua kali, untuk yang kedua kalinya, the second time, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan. Betul? Shall he appear the second time. Maka dia menampakkan dirinya sekali lagi, dan dia sudah menampakkan dirinya. 28 Februari 1963, dia menampakkan dirinya. Ada awan di kitab Tindakan pasal 1, ada awan di gereja Omega. Haleluya. Awan terlihat di permulaan gereja Alfa sebelum Roh Kudus turun, maka awan terlihat turun sebelum Roh Kudus diberikan. Amen. Bisa melihat? Pola yang sama terulang kembali. Awan muncul dulu menandakan hujan akan datang. Dan Roh Kudus turun 10 hari kemudian. Sehingga Anda melihat awan turun, 10 hari kemudian hujan turun. Awan turun 28 Februari 1963, yang berikutnya lah hujan. Makanya ada awan, ada terang, kilat, ada guru. Menandakan hujan segera datang. Dan Roh Kudus adalah hujannya Tuhan. Amen. Glory. Praise the Lord. Maka Anda bisa melihat pola yang sama. Amin. Makanya Anda diajari pola, Anda akan mampu oleh Roh Kudus membaca sendiri Alkitab. Itulah yang membuat Alkitab menjadi baru. Praise the Lord. Roh Kudus oleh 5 jawatan mengajarkan semuanya ini untuk mendandani dan mempersiapkan mempelai wanita bagi Kristus. Maka kitab Tindakan 1 ayat 8, Ibrani 9 ayat 28 sudah tergenapi tanpa bisa dibantah lagi. Tapi bagi sebagian mereka, hal ini masih merupakan nas kitab suci yang akan digenapi. Hal yang sama dengan kedatangan Tuhan Yesus pada waktu di muka bumi. Berapa banyak nas kitab suci yang sudah tergenapi dari semenjak Yesus ada di bumi. Amin. Dan kemudian ketika Yesus mulai mengajar, berapa banyak orang-orang yang menantikan Mesias datang masih menempatkan nas kitab suci yang sudah tergenapi, mereka tempatkan di yang akan datang. Bagi sebagian orang di kalangan pesan, Lukas 17, mayoritas kalangan pesan percaya sudah genap. Sudah genap. Lukas 17 tidak bisa dibantah. Sudah genap. Semua orang di dalam pesan percaya. Tapi Pentakosta tidak percaya itu. Lukas 17 adalah nas yang masih akan datang. Mereka tempatkan Lukas 17 akan. Tapi bagi kita di kalangan pesan itu sudah. Bagi kita di kalangan pesan Maliaki 4 sudah. Ayat 5 dan 6. Bagi kita di kalangan pesan Wahyu 10 sudah dan belum. Oke? Sudah dan belum. Sudah dan belum. Maka Ibrani 9 ayat 28, kitab Tindakan 1, bagi sebagian di kalangan kita belum digenapi. Kalian bisa bayangkan? Karena mereka belum percaya meterai ketujuh kebuka. Dan saya bukan hanya menitik beratkan kepada mereka yang belum percaya meterai ketujuh kebuka. Tapi meterai ketujuh, walaupun Anda percaya, bukti orang percaya, Anda melakukan apa yang Anda percaya. Dan itulah meterai ketujuh dalam bentuk realita. Jadi sekalipun ada orang mengatakan, saya percaya meterai ketujuh kebuka, pohon dikenal dari buahnya. Maka Anda tahu, apakah meterai ketujuh dalam bentuk realita atau dalam bentuk simbol. Sebab jika masih simbol, sesudah disingkapkan, amin, tetap adalah bukan Allah yang hari ini. Tetap adalah Alkitab dalam bentuk simbol. Tetap adalah kitab Wahyu dalam bentuk simbol. Sesudah kitab Wahyu dikhotbahkan dan tidak lagi simbol. Karena simbol sudah ditafsirkan.
Dan apa yang sudah ditafsirkan oleh Roh Kudus sendiri melalui pelayanan seorang nabi, maka Roh Kudus yang sama hinggap di dalam Anda dan saya untuk membuat hidup apa yang sudah disingkapkan. Dan hal itu mendatangkan revival bagi mempelai wanita. Amen. Dan revival mempelai wanita adalah revival kebangunan rohani firman. Praise the Lord. Karena kasihnya Allah dinyatakan kepada umatnya. Amen. Maka Anda bisa melihat dua nas ini, bagi saya, bagi kita, ini sudah genap.